atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam kelas ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Jawab. Dede. Ya. Dede kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Ya. Oke, selain Dede ada yang tidak hadir lagi? Ya ada. Ada. Berarti selain Dede hadir semua ya? Iya, Pak. Oh, Ilma. Sakit. Mana Ilma? Sakit, Pak. Sakit juga. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit untuk bisa diberi kesembuhan dan cepat kembali ke kelas. Amin. Ya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, boleh nggak kita main sebentar? Boleh? Mau nggak? Mau. Ini kelas berapa ya? Kelas 11. Iya, Pak. 11 apa? Iya. 11 Alia 2, Alia 1. 2. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tes tingkat fokusan kalian terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Jadi ketika Bapak bilang 11 Alia 2, kalian sebut ayo main. Jadi contohnya seperti ini ya. 11 Alia 2, Ayo main. clue-nya adalah Adi seorang kasir. Adi seorang kasir. Ini mesti contoh ya. Jika coklat ditambah coklat sama dengan ungu, maka ungu tambah ungu sama dengan. Oke, itu contoh ya. Tidak paham kan? Itu clue-nya, ingat ya clue-nya. Oke, kita mulai. Mau kita mulai? Belum, Pak. Tadi seorang kasir. Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Jika coklat ditambah coklat sama dengan ungu, maka ungu ditambah ungu sama dengan. Ungu ditambah ungu sama dengan hijau. Oke, sudah paham? Oke ya, kita mulai ya. Bisa ya? Bisa ya, oke? 11 Alia 2. Ayo main. Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Jika coklat ditambah coklat sama dengan ungu, ungu ditambah ungu sama dengan hijau, maka hijau ditambah hijau tambah ungu sama dengan biru. Biru, benar. Ayo, sudah paham? Sudah paham sampai sini? Sudah paham? Yang lain sudah paham? Kita ulang ya. Kita ulang. Ingat clue-nya. Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Jika hijau ditambah hijau ditambah ungu, oke, ingat clue-nya ya. Adi seorang kasir. Jika hijau ditambah hijau ditambah ungu sama dengan biru, maka biru ditambah biru sama dengan merah. Oke. Oke. Sudah paham sampai sini? Yang lain? Ayo dong. Ingat clue-nya. Adi seorang kasir. Ayo. Ayo, yang lain ayo dong. Masa cuma Rizky sama Auli aja? Yang lain ngerti ya? Sudah ya? Ingat clue-nya. Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Ingat clue-nya Adi seorang kasir. Oke? Oke. Jika hijau ditambah hijau ditambah ungu sama dengan biru, maka biru ditambah biru sama dengan merah. Oke? Jika coklat ditambah coklat ditambah coklat ditambah coklat, jadinya hijau. Hijau, benar, hijau. Oke, paham? Paham? Yang belakang nih sepertinya belum paham nih yang belakang. Ya, belum paham. Mau coba sekali lagi? Tapi Bapak tunjuk ya. Sekali lagi. Oke?
Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Jika ungu ditambah ungu sama dengan hijau, maka coklat ditambah coklat ditambah coklat ditambah coklat sama dengan hijau. Pertanyaannya, jika biru ditambah hijau ditambah hijau ditambah ungu, hasilnya coba Umi. Jika biru ditambah hijau ditambah hijau ditambah ungu, jadinya coba Umi. Merah. Benar. Oke, sudah paham ya? Sudah paham semuanya ya? Ada yang masih penasaran? Ada yang masih penasaran? Enggak. Coba. Ada yang masih penasaran? Sari? Apa yang bingung Sari? Jadi gini, kan tadi Bapak sebutkan warna ya. Guys, tadi kan Bapak sebut warna. Warna ada warna biru, ada warna merah, ada coklat. Itu sama dengan warna Duit. warna duit. Oke? Oke? Saya. Kita masuk materi pada hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk materi, kita melanjutkan materi akidah akhlak minggu kemarin. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya pada teman-teman sekalian terlebih dahulu, apa yang kalian pahami tentang istilah remaja? Yang jawab? Ya, boleh, boleh. Ayo, coba Rizky. Baik Pak, saya ingin menjelaskan tentang remaja sedikit saja. Remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak itu menuju dewasa. Ditandai dengan seperti perubahan fisik, kayak ada jakun jakun begitu. Kalau cewek Oke, jadi pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa seperti itu ya Rizky. Nah, ada lagi satu lagi. Pernahkah teman-teman melihat atau mengalami dampak negatif dari pergaulan yang tidak terkontrol di kalangan remaja? Boleh? Saya pernah lihat dampak negatif dari pergaulan yang tidak terkontrol. Nah, sepertinya tuh kayak disiplin belajar, munculnya perilaku tidak sopan, bullying, terus serta pengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral, agama, dan masyarakat. Pak. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dampak negatif itu bisa berdampak pada kehidupan para remaja. Oleh karena itu, pentingnya materi kita pada hari ini adalah akhlak pergaulan dalam remaja. Kita masuk pada materi remaja. Pengertian remaja. Seperti yang Rizky katakan tadi, remaja adalah fase transisi antara kanak-kanak menuju masa dewasa. Biasanya berlangsung antara usia 12 sampai 20 tahun.
Pada fase ini, seseorang mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Benar? Kalian pernah mengalami fase ini nggak? Jadi dalam fase ini, seseorang itu mengalami perubahan fisik. Pada laki-laki itu berubahnya volume suara atau tumbuhnya jakun. Kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan menstruasi, betul nggak? Betul ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam pandangan Islam, remaja juga disebut dengan istilah baligh, yakni seseorang yang telah mencapai kematangan biologis dan mampu membedakan baik dan buruk. Lanjut. Selanjutnya ada karakteristik remaja. Jadi fase remaja ini memiliki karakteristik yang sangat istimewa, yaitu tingginya rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga pada fase remaja ini proses pencarian jati diri, emosi yang belum sepenuhnya stabil, dan mulai mengembangkan pola pikir abstrak. Sekarang coba tanya, kalian tadi bilang pernah mengalami fase remaja. Nah, pada saat kalian mengalami fase ini, kalian pernah tak merasakan seperti ini? Rasa ingin tahu yang tinggi, emosi yang belum sepenuhnya stabil. Pernah ya? Apalagi emosi yang belum sepenuhnya stabil itu remaja biasanya memang seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencap kalau remaja itu pola pikirnya seperti itu, tidak, karena mereka masih dalam proses transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu ada 5. Yang pertama, ta'awun. Ada yang bisa bantu? Ta'awun itu artinya apa? Ayo, silakan, Rizkia. Ta'awun adalah tolong menolong. Sebagai remaja, sikap saling tolong menolong sangatlah penting untuk membentuk karakter yang terpuji. Oke, jadi akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu ada yang namanya ta'awun atau saling tolong menolong. Jadi sebagai remaja, sikap saling tolong menolong ini sangatlah penting. Jadi kalian sebagai remaja itu jangan sombong terhadap teman sebaya kalian. Harus saling tolong menolong, jangan saling menjatuhkan. Betul? Betul. Oke, selanjutnya itu ada amanah. Amanah adalah menepati janji, menjaga rahasia teman, dan tidak berkhianat dalam hubungan pertemanan. Jadi, Bapak tanya kepada ketua kelas. Ketua kelas selama ini apakah sudah amanah dalam menjalankan tugasnya? Sudah. Teman-teman, setuju yang dibilang ketua kelas? Apakah ketua kelas pernah berkhianat dalam hubungan pertemanannya? Karena dia memiliki kekuasaan? Tidak. Tidak. Oke, berarti ketua kelasnya baik banget ya. Selanjutnya tawadu atau rendah hati. Coba Dede bacakan. Tawadu adalah tidak menyombongkan diri di hadapan teman, menghargai pendapat orang lain, dan tidak meremehkan sesama. Oke, benar. Jadi Dede mengatakan tidak menyombongkan diri. Sebagai remaja, kita tidak boleh menyombongkan diri, apalagi di hadapan teman-teman kita sendiri. Karena apa? Jika kita sombong, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Tidak ada yang percaya dengan kita, dan kita akan dijauhi dari teman-teman semuanya. Jadi kita tidak boleh sombong. Oke, seperti itu sifat tawadu tadi ya. Selanjutnya menjaga kehormatan. Sebagai remaja, kita juga harus menjaga kehormatan diri, berpakaian sopan, menjaga pandangan, dan menghindari khalwat. Khalwat tahu? Sama jenis. Khalwat. Kok sama jenis? Khalwat tahu kan? Khalwat itu seperti nafsu. Iya.
Jadi sebagai remaja kita itu harus menghindari yang namanya khalwat. Karena seperti yang karakter remaja tadi, rasa ingin tahunya yang tinggi. Ketika kita sudah merasakan hal itu, pastilah itu rasa ingin tahunya tinggi. Dan sebagai remaja, emosi yang belum stabil tadi pasti akan terpengaruh oleh godaan setan. Jika sudah termakan oleh godaan setan, itu sudah selanjutnya silaturahmi yang terakhir. Akhlak terpuji pada pergaulan remaja yang terakhir itu silaturahmi. Sebagai remaja itu kita harus saling silaturahmi, pertemanan yang positif, saling support dan mendoakan kebaikan bersama. Jika ada teman yang mengalami kemalangan, kita harus mendoakannya bersama-sama, saling support, tidak boleh saling menjatuhkan. Ada yang saling menjatuhkan di kelas nih? Tidak ya? Tidak boleh ya? Kalau bullying ada di kelas ini, bullying? Tidak ada ya? Jadi seperti itu. Kalau tadi ada yang namanya akhlak terpuji, sekarang ada yang namanya akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Seperti yang sudah terjadi, banyak sekali terjadi pada saat ini. Contohnya pergaulan bebas. Di zaman saat ini pergaulan bebas itu sangat-sangat terbuka. Benar atau benar? Benar ya. Pergaulan bebas itu sangat terbuka. Jadi sebagai remaja muslim kita harus menghindari akhlak tercela ini, akhlak pergaulan bebas ini tidak boleh. Oke. Selanjutnya ada yang namanya tawuran. Tawuran, ada yang tahu tawuran? Berkelahi. Yang cowok? Pernah tawuran? Oke, tidak boleh ada deh. Tawuran itu adalah akhlak tercela dalam pergaulan remaja, karena itu akan mengakibatkan banyak akibat yang akan disebabkan. Contohnya fisik, jadi terluka, bisa jadi patah tangan, bisa jadi patah kaki, atau yang paling buruk bisa meninggal. Jadi sebagai remaja, akhlak tercela seperti ini harus dihindari, tidak boleh diikuti. Karena faktor-faktor tawuran itu bisa jadi cuma karena saling ejek, saling senggol-senggolan, atau yang paling parah itu biasanya gara-gara perempuan sampai tawuran. Kan ada yang seperti itu kan? Nah, cuman gara-gara perempuan sampai tawuran. Yang lebih parahnya lagi itu ngajak teman-temannya yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu urusan mereka, diajak untuk tawuran. Nah, itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya narkoba. Narkoba ini sangat tidak boleh, apalagi untuk kalangan remaja. Untuk dewasa saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk remaja. Selanjutnya gibah dan bullying, dan yang terakhir hedonisme berlebihan. Hedonisme itu hidup yang mau serba mewah. Contoh, makan tidak mau di kantin, makan mau di kafe. Pergi kuliah itu pakai mobil orang tua. Yang ketiga, HP kredit. Oke, jadi seperti itu ya, Bila. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kalian punya handphone? Enggak.
Enggak, itu handphone. Handphone. Ini ada. Yang ada semuanya ada handphone kan? Ada. Boleh keluarkan handphonenya. Aduh, berat amat. Kita buka grup kelas. Ini enggak ada. Minta nomor WA. Apa? Minta nomor rekening ini. Sudah ada link yang Bapak kirim di grup. Ada Kak, Boleh coba login. Oke. Abdul. Pakai nama asli ya, Data samaran di sini, Pak. karena itu nanti akan menjadi nilai untuk tugas harian teman-teman. Nama panggilan boleh, Kak? Boleh. Oh, boleh. Ulang kok bisa nggak ulang? Bisa diulang nggak? Itu dulu. Ini apa itu? Iu. Awal. Sudah masuk semua ya? Ada nggak punya Dede, gua nggak pernah melihat Dede. Soalnya nama Dede kecorannya. Udah ya, Kak? Ini ya, kita ulang lagi. Jadi itu keluar strategi. Kayak apa? Oke. Ya. Ini kodenya kalau suruh masukin kode nanti ya. Oke, Pak. Satu. Iya, Pak, hijau. Aku mana? Ada nggak? Ada Awal. merah. Merah ya? Iya, ada awal. Sudah jelas? Jelas nggak? Sudah. Jelas ya. Sudah lah. Jadi nanti ada 5 soal. Di dalam 5 soal waktunya 20 detik. Waktu 20 detik untuk mengerjakan satu soal. Oke, yang benar semua nanti nilainya 100. Oke, Pak. Satu soal nilainya 20 poin. Jadi kalau benar semua nilainya 100 untuk dimasukin ke nilai hadiah. Oke, siap? Sudah masuk semua ya? Masih bersiap. Yang belum masuk? Masih bersih ya? Aku perbaiki bertanggung yang bikinnya. Oh. Ini sudah 8 di sini. Apalagi yang masih Ini sudah 8. Oh. SK belum masuk.
Risma balapan. Ayo, yang lain. Sari langsung tempat di bawah. Rizkia turun. Oke, Vivi naik. Risma udah mau finish. Tak salah. Ayo, Aulia naik. Rizky turun ke 4. Oke. Finish. Risma sudah finish nih. Tunggu yang naik dulu. Oke. Awal dan Vivi sudah. Masih ada pertanyaan lagi. Ayo, baru satu orang yang finish. Jadi kalau salah mulai. Jadi mundur 2 langkah. Tadi katanya benar. Ini berarti salah semua nih yang mundur. Katanya benar. Sudah keluar ya kak? Belum, tunggu aja yang lain selesai. Berarti itu saya. Sudah ada 4 orang yang sampai finish. Ada Fitri, Risma, Rizkia, Aulia sama Rizky. Tinggal Sari, Zaki, Dewi sama Upi. Siapa Upi? Siapa? Upi siapa? Oke. Upi. Oke, saya. Salah Salah satu dari lewat waktu itu. Tapi kok aku 9? Benar 9? Kok aku cuma 7? Apa nih? Oke, Sari sama Nila sudah finish. Ini 88% nih. Oh, bukan semua. Asik, asik, asik. Sudah semua? Zaki, belum. Ya, Zaki. Tinggal 1 orang lagi. Zaki semua dapat. Ada lagi Zaki. Sudah tak selesai dari Zaki. Aku nih Zaki. Oke, Zaki sudah finish. Upi belum Upi. Sudah tahu Upi. Upi masih di mana nih? Oke, sudah. Kita lihat view resultnya. Oke, beri tepuk tangan. Vivin benar berapa Vivin? Jadi total soal benar berapa? Skornya kak? Skornya 100. Risma 100. Rizkia 90. 90. Gila. 75. Kita lihat sini aja. Oke, Vivian 100, Rizky 80, Oleh 80, Rizky
80. Ini kayaknya banyak yang kelewat ya, banyak waktunya kelewat kan. Iya. Jadi ini Tidak. nilai yang akan Bapak masukkan di nilai harian. Nanti kalau yang di bawah KKN nanti kita kasih tugas tambahan. Oke? Aulia tadi satu soal jawab. Oke? Nanti kalau yang di bawah KKN kita kasih nilai kita kasih tugas tambahan. Oke? Untuk memperbaiki nilai yang ini. Oke? Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada boleh menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Risma, silakan Risma. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dari yang sudah Bapak jelaskan dapat disimpulkan bahwa remaja itu adalah masa transisi penuh potensi sekaligus penuh tantangan. Dalam Islam itu bisa mendorong remaja untuk membangun pergaulan yang dilandasi akhlak terpuji seperti ta'awun, amanah, tawadhu dan lain-lain, dan juga menghindari perbuatan tercela seperti pergaulan bebas, tawuran, narkoba, bullying dan hedonisme berlebihan. Oke, benar yang disampaikan Risma tadi. Masa remaja itu adalah masalah transisi yang penuh potensi dan juga penuh tantangan. Jadi Islam mendorong remaja untuk membangun pergaulan yang dilandasi dengan tauhid atau terpuji seperti akhlak-akhlak terpuji yang sudah disebutkan tadi, yang sudah disebutkan Risma, dan untuk menghindari akhlak tercela seperti pergaulan bebas, tawuran, narkoba, hibah, bullying, dan juga hedonisme yang berlebihan. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shoo-doo-doo.